Hyperloop yang melesat seperti kilat, mobil listrik yang semakin canggih, pesawat supersonik yang siap memangkas jarak antar benua. Semua ini menunjukkan betapa manusia tak pernah berhenti mengejar mimpi untuk bergerak lebih cepat, lebih jauh, dan lebih efisien. Tapi pernah nggak kalian mikir, apa jadinya kalau teknologi yang melampaui semua ini, yaitu kecepatan cahaya, benar-benar ditemukan? Bicara soal teknologi cepat, manusia udah banyak banget bikin terobosan. Contohnya Hyperloop. Teknologi transportasi masa depan yang tengah dikembangkan ini katanya bisa bikin perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh waktu 1 jam. Sedikit lebih cepat daripada menggunakan pesawat yang membutuhkan waktu sekitar 1,25 jam. Terus ada jet supersonik seperti Concorde di masa lalu yang mampu menembus kecepatan suara. Di dunia luar angkasa, SpaceX dan NASA lagi mengembangkan roket dengan kecepatan luar biasa buat eksplorasi planet lain. Tapi ini semua masih jauh banget dibandingkan kecepatan cahaya. Seberapa jauh? Bayangin, cahaya itu melesat di kecepatan sekitar 300.000 km per detik. 1 detik aja, dia udah bisa ngelilingin bumi 7 kali. Wacana tentang kecepatan cahaya sebenarnya udah ada sejak zaman dulu banget. Galileo di abad ke-17 adalah salah satu yang pertama kali mencoba mengukur kecepatan cahaya, walaupun hasilnya nggak akurat. Lalu di abad ke-19, seorang ilmuwan Denmark, Ole Romer, berhasil membuktikan kalau cahaya punya kecepatan terbatas. Tapi semua ini jadi jauh lebih menarik setelah Einstein muncul dengan teori relativitasnya di awal abad ke-20. Dia bilang, kecepatan cahaya bukan cuma angka, tapi juga batas fundamental di alam semesta. Artinya, gak ada benda atau informasi yang bisa bergerak lebih cepat dari itu. Lalu, apa sih sebenarnya makna dari kecepatan cahaya ini? Dan kenapa banyak ilmuwan percaya ini adalah batas maksimal? Kalau kita berhasil bikin teknologi kecepatan cahaya, dampaknya pasti luar biasa. Eksplorasi luar angkasa bakal jadi kenyataan. Kita bisa pergi ke planet-planet yang selama ini cuma bisa kita lihat lewat teleskop. Bahkan mungkin kita bisa menjelajahi galaksi lain. Tapi masalahnya, bikin teknologi ini gak semudah bikin jet atau roket. Ada hambatan besar, yaitu energi. Menurut teori relativitas khusus Einstein, ketika suatu benda dipercepat mendekati kecepatan cahaya, masanya akan terus bertambah. Semakin dekat benda tersebut ke kecepatan cahaya, semakin besar pula masanya. Nah, untuk mempercepat benda yang masanya terus bertambah ini, kita membutuhkan energi yang semakin besar pula. Persamaan E sama dengan mc kuadrat yang terkenal itu menjelaskan hubungan antara energi dan massa. Ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, nilai energi yang dibutuhkan akan mendekati tak terhingga. Ini artinya, untuk mempercepat sebuah benda bermassa hingga mencapai kecepatan cahaya, kita membutuhkan energi yang tak terbatas. Ini adalah salah satu konsekuensi dari teori relativitas khusus yang telah terbukti secara eksperimen. Kalau dari sisi sains, tantangannya udah kelihatan. Gimana ya dampaknya ke kehidupan sosial kita kalau teknologi ini benar-benar ada? Coba bayangin, kalau teknologi kecepatan cahaya ada, kita mungkin bisa kolonisasi planet lain. Tapi apa artinya buat kehidupan di bumi? Apakah kita bakal meninggalkan planet ini karena kerusakan yang udah kita buat? Atau mungkin malah ada konflik baru soal siapa yang punya hak untuk pergi? Selain itu, kecepatan cahaya juga bisa bikin manusia makin terisolasi. Bayangin aja, kalau satu keluarga ada yang tinggal di planet lain yang berjarak ratusan tahun cahaya, komunikasi bakal jadi mustahil. Keren sih, tapi bikin sedih juga ya. Jadi dari semua kemungkinan ini, seberapa realistis teknologi kecepatan cahaya bisa kita wujudkan? Sayangnya peluang untuk mewujudkan teknologi kecepatan cahaya dalam waktu dekat kecil banget. Banyak ilmuwan yang percaya kalau ini lebih mirip mimpi daripada sesuatu yang bisa kita capai dengan teknologi modern. Tapi bukan berarti mustahil. Ilmuwan sekarang terus mempelajari fisika kuantum dan mencari cara untuk menipu batasan ini. Misalnya dengan konsep wormhole atau lipatan ruang waktu, meskipun hingga saat ini belum ada bukti empiris yang menunjukkan keberadaan wormhole tersebut. Jadi, siapa tahu di masa depan anak cucu kita bisa jadi saksi keajaiban ini. Teknologi seperti kecepatan cahaya emang terdengar luar biasa.
Tapi yang harus kita ingat, teknologi hanyalah alat. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Jangan sampai kita sibuk mengejar mimpi menjelajah galaksi, tapi lupa menjaga planet kecil ini, rumah kita bersama. Kecepatan itu keren, tapi tanpa arah yang jelas, kita cuma akan tersesat lebih cepat. Pada akhirnya, secepat apapun kita bergerak, semua akan sia-sia kalau kita nggak hidup dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah teknologi kecepatan cahaya cuma mimpi atau bisa jadi kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.